akan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan intinya itu terganggu. Ya. Nah, jenis reaksi inti ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah reaksi penembakan atau reaksi bombardir. Yang kedua adalah reaksi pembelahan inti atau reaksi fisi ya. Dan yang ketiga adalah reaksi fusi atau reaksi penggabungan. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu yaitu reaksi penembakan inti ya, yaitu bombardir. Nah, reaksi penembakan ini merupakan atau adalah satu inti yang ditembak menggunakan partikel atau proyektil ya, menghasilkan inti baru dan beberapa partikel hasil reaksi. Ya. Dan reaksi penembakan atom bombardir ini ada 3 jenis yang bisa dilakukan, yaitu penembakan dengan neutron, penembakan dengan inti ringan, dan penembakan dengan inti berat. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk penembakan dengan neutron terlebih dahulu. Nah, di sini pada penembakan neutron, contohnya adalah pada 238 uranium ditembak dengan neutron itu menghasilkan 239 uranium. Ya, jadi di sini bisa dilihat ini nomor atomnya atau jetnya itu sama, tapi nomor masanya itu beda. Jadi ini merupakan isotopnya. Nah, 239 uranium ini terus kemudian dia meluruh menjadi 239 neptunium dan menghasilkan negatron ya atau beta, partikel beta. Dan ini contoh yang lain, 27 aluminium ditembak dengan neutron, ini menjadi 28 aluminium sambil memancarkan partikel gamma. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini nomor atomnya sama-sama 13 ya, tapi nomor masanya ini beda, yang ini 27, yang ini 28, jadi ini merupakan isotopnya. Ya, ini adalah penembakan dengan neutron. Nah, berikutnya adalah penembakan dengan inti ringan. Nah, inti ringan atau partikel ringan di sini contohnya adalah pada partikel alfa atau helium ya, 42 helium, terus kemudian proton dan partikel deuterium ya. Jadi di sini katakan contohnya itu pada 14 nitrogen ditembak dengan helium atau partikel alfa, dia menjadi oksigen 17 ditambah dengan 1 proton ya. Dan reaksi ini bisa dituliskan dengan lebih ringkas menjadi 14 neutron ya ditembak dengan alfa, dihasilkan proton atau memancarkan proton dan dihasilkan oksigen 17 ya. Ini untuk penembakan dengan inti ringan. Contoh lain adalah pada 27 aluminium ditembak dengan alfa, dia menjadi fosfor 30 ya atau 30 fosfor dan sambil memancarkan neutron di sini. Dan ini reaksi yang ditulis dengan ringkas ya, 27 aluminium ditembak dengan alfa, dipancarkan neutron dan dihasilkan fosfor 30. Berikut ini masih contoh penembakan dengan inti ringan pada kalium ya, 39 kalium ditembak dengan proton, ini menghasilkan 36 argon ditambah dengan atau dia memancarkan partikel alfa 42 helium ya. Dan ini ada satu lagi nih contohnya 238 uranium ditembak dengan deuterium, ini menghasilkan 238 neptunium ditambah dengan 2 neutron. Dan ini untuk penulisan reaksi dengan lebih ringkas ya. Nah, ini untuk untuk reaksi penembakan dengan inti ringan. Nah, yang terakhir untuk reaksi penembakan ini adalah penembakan dengan inti berat, ya.
Nah, partikel berat di sini termasuk dalamnya adalah 12 karbon, 14 nitrogen, atau 16 oksigen. Jadi di sini bisa bisa akan kita lihat ya, 238 uranium ditembak dengan 12 karbon, ini menghasilkan 246 kalifornium ditambah dengan 4 partikel neutron. Dan kalau dia ditembak dengan 14 nitrogen, ini akan dihasilkan 247 einsteinium ditambah dengan atau memancarkan 5 partikel neutron. Kalau ditembak dengan oksigen akan dihasilkan 249 ya, 249 fermium ditambah dengan 5 neutron. Ya. Ya, ini untuk penembakan dengan inti berat, dan ini juga masih sorry. Ini contoh yang lain sebetulnya tapi sama aja ya. Nah, itu tadi untuk reaksi inti, untuk reaksi penembakan ya, atau reaksi bombardir dibombardir dengan neutron, dengan inti ringan dan inti berat. Reaksi inti berikutnya adalah reaksi pembelahan atau reaksi fisi. Punten sampai sini adakah yang akan ditanyakan mengenai reaksi penembakan? Nah, ada ya, aman ya. Belum ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Mari kita lihat mengenai reaksi pembelahan atau reaksi fisi ya. Dan ini dalam kurun waktu antara tahun 1934 hingga 1938. Ini secara bersamaan ada 3 kelompok peneliti, yaitu kelompok dari Italia, Enrico Fermi dan kawan-kawan, terus kemudian dari Perancis, Joliot Curie, ini putrinya Marie Curie ya, dan Savitz, dan Otto Hans Fritz Strassmann dari Jerman. Ini meneliti hasil-hasil penembakan neutron terhadap uranium dengan tujuan memperoleh unsur-unsur transuranium dengan nilai Z atau nomor atom di atas 92 ya. Jadi di sini reaksi yang diharapkannya itu kira-kira seperti ini. Jadi dari 238 uranium ini terus kemudian ditembak dengan neutron, ini akan dihasilkan 239 uranium ya. Nomor Z-nya masih 92, terus kemudian dari reaksi neutron dengan uranium ini diharapkan terbentuk nuklida yang kaya akan neutron, dan kemudian dia meluruh dengan memancarkan sinar beta negatif secara berturut-turut sehingga akan dihasilkan unsur-unsur transuranium ya. Jadi harapannya itu seperti itu, dan ini reaksinya kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi dari 238 uranium ditembak dengan neutron, terus kemudian menjadi 239 uranium, dia sambil meluruh memancarkan sinar beta, terus sampai diperoleh atau diharapkan akan diperoleh unsur transuranium dengan nilai Z yang di atas 92 ya. Dan dari hasil percobaan di sini Fermi itu menemukan 2 unsur transuranium dengan nilai Z-nya 93 ya. 93 ini untuk neon dan Z94 ini untuk plutonium. Sementara Joliot Curie dia dapat mengidentifikasi adanya unsur-unsur yang mirip dengan lantanum. Nah, sementara Otto Hans Strassmann dia mencermati adanya 2 unsur di sini ya, 156 barium dan 94 kripton dari hasil penembakan uranium dengan neutron, dan kemudian hal ini dijelaskan oleh Lise Meitner dan Otto Frisch bahwa isotop 235 uranium ini dia dapat menyerap neutron termal membentuk 236 uranium, terus kemudian dia terbelah menjadi 2 fragmen nuklida yang lebih ringan disertai dengan pelepasan beberapa neutron. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi 235 uranium ditembak dengan neutron, dia menjadi 236 uranium dalam keadaan metastabil. Terus kemudian dia terbelah menjadi 2 fragmen nuklida yang lebih ringan. Di sini 139 barium
ditambah dengan 94 kripton, ya, ditambah dengan melepaskan beberapa neutron. Dalam hal ini ada 3 neutron yang dilepaskan. Ya, jadi ini adalah sejarah penemuannya untuk reaksi pembelahan fisi. Ya, jadi di sini dijelaskan, terakhir dijelaskan oleh Lisa Meitner. Jadi mulanya dari apa namanya, mulanya dari penembakan uranium oleh neutron. Tujuannya adalah ingin diperoleh transuranium dengan nilai Z atau nomor atom dengan lebih besar dari 92, ya. Jadi secara teoritis diharapkan hasilnya akan seperti ini gitu ya. Dan terus ternyata dari hasil percobaan Fermi menemukan adanya dua unsur transuranium yaitu neon dan plutonium. Sementara Holliot-Curie dia menemukan unsur yang mirip lantanum dan Otto Hahn dia menemukan ini. Ya, jadi dari hasil penembakan uranium dengan neutron itu ada penembakan uranium dengan neutron, terus kemudian dijelaskan ya. Jadi Otto Hahn di sini itu dia menemukan barium dan kripton dari hasil penembakan uranium. Dan ini terus kemudian dijelaskan oleh Lisa Meitner dan Otto Friis bahwa kalau isotop 235 uranium itu dia bisa menyerap neutron termal membentuk 236 uranium dan terus kemudian dia terbelah menjadi dua bagian, dua fragmen nuklida yang relatif lebih ringan disertai dengan pelepasan beberapa neutron. Kira-kira gambarannya begitu ya. Jadi dari sinilah terus kemudian ditemukan reaksi pembelahan atau reaksi fisi. Nah, berikutnya analisis hasil penembakan neutron termal terhadap uranium 235 ini ternyata ditemukan sekitar 30 pasangan nuklida fragmen hasil belahan 235 uranium, ya. Jadi ada ditemukan sekitar 30 pasangan nuklida fragmen hasil belahan 235 uranium. Nah, ini terus kemudian terbagi atas dua, yaitu fragmen ringan, di mana di sini nomor masanya itu antara 85 sampai 105, dan F2 yaitu fragmen yang relatif berat, di mana nomor masanya itu 130 sampai 150. Ya. Dan pola umum reaksi pembelahannya itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi 235 uranium ditambah dengan satu neutron, ini menjadi 236 uranium dalam keadaan metastabil. Terus kemudian dia membelah menjadi fragmen 1 dan fragmen 2 ditambah dengan X jumlah neutron, ya. Dan beberapa pasangan dari F1 dan F2 dari 30 pasangan yang mungkin itu antara lain seperti ini, ya. Jadi 236 uranium dia akan membelah menjadi 9436 kripton ditambah dengan 1456 barium ditambah atau melepaskan 2 neutron. Nah, tapi dia juga bisa menjadi 9538 strontium ditambah dengan 13554 xenon ditambah dengan 2 neutron, ya. Atau dia bisa juga menjadi membelah menjadi 9640 zirconium ditambah dengan 13752 tellurium ditambah 3 neutron, ya. Atau dia bisa juga menjadi 9541 niobium ditambah dengan 13351 stibium atau antimon ditambah dengan 4 neutron. Ya, jadi dalam hal ini pembelahan ini kira-kira apa namanya rumus umum atau pola umum reaksinya itu kira-kira seperti ini.
Dan ini ada keterangannya bahwa F1 dan F2 ini itu merupakan hasil belahan primer yang masih memiliki kelebihan neutron, sehingga mereka akan meluruh dengan memancarkan partikel beta negatif hingga mencapai nuklida stabil seisobar. Jadi misalnya untuk salah satu reaksi seperti berikut nih. Nah ini dia ya. Jadi di sini 23692 uranium ini dia akan membelah menjadi 9538 strontium ditambah dengan 13954 xenon. Dari sini terus dia akan apa namanya? Akan meluruh, berikutnya dia akan meluruh ya. Akan meluruh di sini menjadi yttrium ya, strontium akan meluruh jadi yttrium, meluruh lagi jadi zirconium, meluruh lagi jadi niobium, dan terakhir dia akan menjadi molybdenum ya 9542, dan ini merupakan unsur yang stabil ya. Nah, sementara kalau xenon di sini dia akan meluruh menjadi cesium, meluruh lagi menjadi barium, dan yang terakhir 13957 lantanum, dan ini stabil ya. Nah, kalau kita lihat untuk pola fragmentasi pembelahan inti 236 uranium ini dijelaskan oleh Wall dengan teori pembentukan teras inti ya. Jadi menurut teori ini, sebelum mengalami pembelahan, inti yang tereksitasi akibat penangkapan neutron dia akan terdistorsi dan terjadi pengumpulan nukleon-nukleon pada kedua bagian ujungnya secara asimetrik di sini ya. Terjadi pengumpulan pada kedua bagian ujungnya secara asimetrik, bentuknya mirip seperti gambar kacang ya. Nah, pada bagian bulatan besar itu akan mengandung di sini jumlah nukleon berupa bilangan ajaib ganda ya. Disebutnya bilangan ajaib ganda di sini, yaitu 82 neutron ditambah dengan 50 proton ya. Dan dalam bakal inti fragmen yang lebih kecil ini terkumpul sekitar 50 neutron ditambah dengan 24 atau 34 ya proton. Ini gambarnya saya ambil dari buku, jadi dan saya perbesar oleh karenanya jadi apa namanya, resolusinya jadi nggak begitu bagus ya, jadi nggak begitu jelas. Nah, terus untuk pembelahan inti 236 uranium dalam keadaan metastabil ini, 20 nukleon sisanya yaitu 12 neutron dan 8 proton di sini akan berada pada daerah, ini disebutnya daerah jembatan ya. Daerah jembatan kedua teras bakal inti fragmen. Nah, saat pembelahan terjadi, nukleon yang berada di atas jembatan ini terus kemudian dia akan terbagi secara acak karena ditarik oleh kedua bagian bakal teras fragmen inti tadi ya. Dan juga akan ada beberapa neutron yang dilepaskan. Ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya kan ini katakan A1 ya, ini A2. A1 ini dia akan menjadi inti atom yang bernomor massa yang besar, sementara A2 itu bernomor massa yang kecil. Jadi dalam hal ini A1 tidak sama dengan A2. Jadi pembagiannya menjadi asimetrik ya. Asimetrik. Nah, untuk menghitung rendemen setiap fragmen hasil pembelahan bernomor massa A itu dinyatakan dengan rumus seperti ini ya. Rendemen apa namanya? Rendemen untuk pembelahan bernomor massa A akan sama dengan jumlah inti fragmen bernomor massa A dibagi dengan jumlah inti uranium yang terbelah dikalikan dengan 100%. Ya. Jadi kira-kira rendemennya akan bisa atau bisa dihitung dengan rumus seperti ini.
Dan kalau kita alurkan kurva distribusi massa nih, jadi kita alurkan rendemen inti fragmen yang bernomor massa A terhadap nomor massa, itu kira-kira akan diperoleh satu kurva sebagai berikut. Ya, jadi di sini Akang dan Teteh bisa lihat ya, di sini sebagai sumbu X ini adalah nomor massa A, sebagai sumbu Y di sini adalah rendemennya. Ya, jadi di sini merupakan gambar rendemen distribusi massa fragmen-fragmen hasil pembelahan 235 uranium, 239 plutonium dengan neutron thermal, dan pembelahan spontan 252 californium. Ya, jadi di sini dapat kalian lihat ya, di sini ini ada labelnya ya. Yang ini adalah untuk 252 californium. Di sini adalah untuk gambar yang ini. Ini harusnya saya beri warna, tapi di sini barangkali bisa terlihat ya, Akang Teteh ya, dari profil garisnya. Yang ini adalah garis yang solid, ini merupakan uranium 235 uranium, sementara yang garisnya kecil-kecil ini adalah 239 plutonium, dan yang apa namanya, yang garisnya agak panjang-panjang kecil, agak panjang, relatif lebih panjang dibandingkan dengan plutonium ini adalah californium. Nah, di sini dapat akan kita lihat bahwa secara umum di sini ada dua puncak rendemen ya. Ada dua puncak rendemen dengan kira-kira sekitar 7%-an di sini ya. Yaitu untuk A1 ini untuk nomor massa antara 90 sampai 100, sementara untuk A2 di sini ini adalah untuk nomor massa 134 sampai 144. Kira-kira begitu. Jelas ya? Ini adalah hasil percobaan ya. Jadi rendemen hasil pembelahan dari beberapa inti atom di sini, yaitu uranium, plutonium, dan californium yang ditembak dengan neutron thermal. Ini akan mengalami pembelahan spontan di sini ya, dengan rendemennya kira-kira 7%, dan ini akan terbagi menjadi dua kelompok ya, karena dia bentuknya seperti yang awalnya seperti yang kacang tadi itu ya. Seperti itu. Jadi ada fragmen A1, ada fragmen A2. Ya, ini gambaran untuk reaksi fisik atau pembelahan. Nah, berikut ini adalah teori pembelahan intinya. Teori pembelahan inti ini dikemukakan oleh Lise Meitner dan Otto Frisch dan Bohr Weiler tahun 1939. Itu yang tadi yang dijawab yang ada pada sejarah tadi ya. Dan ini sebetulnya dikembangkan berdasarkan model tetes cairan dengan memperhatikan yang pertama adalah gaya-gaya yang bekerja dan berpengaruh terhadap bentuk inti dalam keadaan tereksitasi. Ya. Nah, kira-kira gambaran untuk gaya yang bekerja dan berpengaruh terhadap bentuk inti dalam keadaan tereksitasi itu kira-kira seperti ini. Ya, jadi di sini ada distorsi bentuk inti dalam keadaan tereksitasi. Kalau satu inti tereksitasi, bentuk inti ini ditentukan oleh dua gaya yang berlawanan. Ya, yang pertama adalah gaya tegangan permukaan, yaitu dia dia mempertahankan bentuk sferik bola ya. Terus yang kedua adalah gaya Coulomb yang mengarah pada bentuk distorsi karena gaya tolak antar proton. Jadi gambarannya kalau satu inti tereksitasi karena menangkap neutron, dia akan berisolasi dan menghasilkan bentuk-bentuk terdistorsi secara periodik seperti yang tampak pada gambar ini. Dan proses deeksitasi inti ini itu sangat tergantung pada besarnya energi eksitasi. Nah, kalau energi eksitasinya tidak cukup memadai, ya maka proses deeksitasi itu akan melalui pancaran alfa di sini, ya. Dan dengan proses ini inti akan kembali menjadi berbentuk sferik.
bulat ya. Nah, tapi kalau energi eksitasinya itu cukup memadai, maka derajat distorsi ini meningkat dari bentuk elips seperti ini menjadi bentuk yang menyempit di tengahnya sampai pada keadaan deformasi kritis. Kemudian inti dia menjadi pecah menjadi dua fragmen ya, yang masing-masing berbentuk sferik bola ya. Dan ini juga kembali disertai dengan beberapa pelepasan beberapa neutron. Jadi dapat kalian lihat di sini bahwa kalau energi eksitasinya cukup memadai, maka bentuk elipsoid ini dia akan terdistorsi, dia akan berubah bentuk, meningkat dari bentuk elip menjadi ramping di tengah, ya sampai keadaan deformasinya itu menjadi kritis, kemudian dia terbelah menjadi dua bagian, ya dua fragmen masing-masing berbentuk bulat kembali ya, bentuk sferik bola sambil disertai dengan pelepasan beberapa neutron di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada keterangan jalan tempuh ABCD ini merupakan reaksi fisi. Jalan tempuh A aksen B aksen yang ini adalah peluruhan alfa. Ya, jadi ini merupakan modulus alternatif peluruhan 236 uranium. Jelas ya sampai sini? Halo? Oke. Baik. Nah, berikut ini nggak usah ada tugas deh. Kita lihat aja ya. Ini masih reaksi, ini ilustrasi yang lain ya dari reaksi pembelahan atau fisi. Jadi ini reaksi pembelahan inti berat menjadi dua bagian inti yang lebih kecil ya. Jadi sini 235 95 92 uranium dikenai neutron membuat uranium bertambah masanya dan dia tidak stabil. Berikutnya uranium ini terus kemudian membelah menjadi 14156 barium ditambah dengan 9235 kripton dan memancarkan 3 neutron. Ya, ini mirip dengan reaksi penembakan dengan neutron. Ya, bedanya di dalam reaksi penembakan, reaksi hanya mengubah massa inti atom saja, dan inti tersebut kemudian menjadi reaktif lalu meluruh. Sementara di dalam reaksi pembelahan, ini inti atom ditembak dengan neutron, membuat inti menjadi reaktif, tapi kemudian dia membelah menjadi dua fragmen atau menjadi dua bagian. Ya, kira-kira begitu gambarannya ya. Jadi mirip sebenarnya dengan penembakan neutron. Hanya saja kalau di dalam penembakan neutron, reaksi hanya mengubah massa inti atom saja. Setelah itu terus kemudian dia meluruh. Ya. Sementara dalam reaksi fisi di sini, inti atom ditembak oleh neutron, terus inti tersebut juga menjadi reaktif, tapi kemudian dia membelah menjadi dua fragmen inti. Nah, ini gambaran lainnya. Ya, jadi ini neutron ditembakkan kepada 235 uranium, terus kemudian di sini diperoleh 236 uranium yang nomor masanya memang lebih besar dan dia menjadi nukleus yang tidak stabil atau inti yang tidak stabil, terus kemudian dia membelah diri menjadi kripton dan barium sambil melepaskan energi di sini dengan 3 neutron ya. Nah, ini untuk ilustrasi pembelahan. Ini pun juga masih sama. Ya, jadi 23592 uranium ditembak dengan neutron jadi 236 uranium, terus kemudian dia membelah diri jadi strontium dan xenon tambah dengan 3 neutron. Nah, berikut ini adalah gambaran reaksi pembelahan berantai. Ya, jadi neutron di sini mengenai inti atom. Ya, neutron mengenai inti atom, inti terus kemudian dia membelah sambil melepaskan 3 neutron di sini, ya. Terus kemudian
Masing-masing neutron hasil pembelahan ini kemudian dia pun mengenai inti atom lagi, ya. Kemudian inti ini mengalami pembelahan yang sama, terus sambil juga melepaskan 3 neutron. Neutron ini terus kemudian yang dilepaskan ini kemudian melakukan hal yang sama dan terus berulang dan berulang hingga terjadi pembelahan berantai dan menghasilkan total energi yang sangat dahsyat. Nah, kira-kira peristiwa inilah yang dialami dalam peristiwa bom atom, ya. Jadi dalam bom atom di sini ini merupakan reaksi fisi, ya. Jadi reaksi fisi di sini merupakan reaksi pembelahan inti menghasilkan neutron. Setiap reaksi pembelahan inti selalu dihasilkan energi sekitar 200 megaelektrovolt. Neutron yang dihasilkan dapat digunakan untuk menembak inti lain sehingga terjadi pembelahan inti secara berantai. Dan katakan misalnya kalau kita bicara mengenai energi, energi yang dihasilkan pada pembelahan 235 gram uranium itu ekuivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Bayang ya. Jadi hanya 235 gram itu setara dengan 500 ton batu bara energinya. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Dan ini merupakan ilustrasi dari awan cendawan pada pengeboman Nagasaki tahun 45. Dan kira-kira ini menjulang sampai 18 km di atas hipocentrum. Nah, ini untuk reaksi pembelahan atau reaksi fisi. Berikut ini adalah yang ketiga, yaitu reaksi penggabungan. Nah, reaksi fusi ini, reaksi penggabungan atau reaksi fusi atau reaksi termonuklir adalah reaksi penggabungan dua inti atom sehingga menjadi satu inti atom yang lebih besar. Jadi reaksi fusi ini sebetulnya adalah kebalikan dari reaksi fisi. Kalau reaksi fisi adalah pembelahan, maka pada reaksi fusi ini ada dua isotop yang ringan, terus kemudian dia bergabung membentuk nuklida yang lebih berat dengan pelepasan energi yang juga sangat besar. Ya. Dan ini adalah beberapa contoh reaksi antara isotop, antara isotop hidrogen. Jadi hidrogen dengan hidrogen ini menjadi deuterium, ya, sambil memancarkan partikel negatron, ya, dan ini kira-kira energinya adalah 1,4 megaelektrovolt. Nah, kalau satu proton bergabung dengan tiga proton, apa itu ya? Kalau 3H itu ya, 3H itu ada yang tahu? Tritium. Ini deuterium, ini tritium, ya. Ya, ini apa namanya, isotop hidrogen, ya. Ini dengan tritium ini menghasilkan partikel alfa, ya, 42 helium, ditambah energi yang
sangat besar nih 19,83 mega elektrovolt. Deuterium dengan deuterium ya ini akan memancarkan partikel alfa dengan energi sebesar 28,83 mega elektrovolt. Deuterium dengan tritium ini akan diperoleh partikel alfa ditambah neutron ditambah energi sebesar 17,50 mega elektrovolt. Jadi apa namanya? Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi ini sangat-sangat besar ya. Nah, berikut ini sama dengan yang tadi ya. Terus dan ini bisa akan kita lihat ya. Di sini ada proton, di sini neutron. Ini untuk deuterium, ini untuk inti tritium ya. Terus dia kalau bergabung ini ada reaksi fusinya dan di sini dia akan dilepaskan helium, inti helium dan energi neutron yang besar. Ya. Nah berikut ini reaksi fusi yang terjadi dalam matahari dan bintang-bintang. Jadi ini merupakan reaksi berantai proton-proton ya, reaksi siklik karbon nitrogen dari empat hidrogen ini menjadi apa namanya inti helium ya. Jadi energi yang dipancarkan matahari dan bintang-bintang itu diyakini berasal dari reaksi fusi materi-materi penyusunnya. Reaksi fusi yang berlangsung diduga berupa reaksi berantai proton-proton. Jadi reaksi fusi 4H menjadi 4 helium atau reaksi siklik karbon nitrogen. Nah, mekanismenya ini kira-kira seperti ini ya, reaksi berantai proton-proton. Jadi di sini bisa akan kita lihat ya, ini satu H dia menjadi 2H ya, deuterium sambil dihasilkan apa namanya positron dan ini dihasilkan energi sebesar 1,42 mega elektrovolt. Terus kemudian dari sini juga dia akan menghasilkan tritium sambil memancarkan gamma dan energi sebesar 5,4 mega elektrovolt dan tritium dengan tritium jadi diperoleh inti helium ditambah dengan 2 hidrogen dan energi 12,8 mega elektrovolt. Nah, di sini totalnya menjadi energi yang dihasilkan itu 26,44 mega elektrovolt. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini ya. Dan ini reaksi siklik karbon nitrogen ini dikemukakan oleh BT pada tahun 1939. Jadi di sini dari apa namanya? Dari 12 karbon ditambah dengan 1 hidrogen menjadi 13 nitrogen ditambah sinar gamma. Di sini bisa dilihat ya, 1 hidrogen, 12 karbon diperoleh 13 nitrogen. Sambil melepaskan di sini ada sinar gamma yang dilepaskan gitu ya. Dan terus kemudian di sini 13 karbon ya ditambah dengan 1 hidrogen yang ini dia menjadi 14 nitrogen ditambah dengan memancarkan sinar gamma ya. Dan 14 nitrogen ini dengan 1 hidrogen menjadi 15 oksigen ya. Dan 15 oksigen ini dia akan menjadi 15 nitrogen dan ini terus kemudian dengan adanya hidrogen dia akan menjadi 12 karbon. Terus dia berulang ya, jadi siklus karbon di sini. Ya, kira-kira ini yang terjadi di energi yang dipancarkan matahari dan bintang-bintang ya yang ada di langit. Itu merupakan reaksi yang berasal dari reaksi fusi materi-materi penyusunnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kajian reaksi fusi di lab ya. Jadi di sini
Jadi kajian reaksi fusi di lab ini terutama untuk memanfaatkan energi yang dihasilkan untuk kepentingan militer sebagai senjata nuklir di medan perang ya. Jadi bom fusi hidrogen di sini menggunakan campuran deuterium dan tritium yang dikondisikan pada suhu tinggi melalui detonasi bom fisi. Nah, sekali reaksi fusi berlangsung, kalor yang dilepaskannya itu sudah cukup melangsungkan reaksi fusi berikutnya, sehingga terjadi reaksi fusi berantai dalam waktu yang singkat, sehingga menimbulkan ledakan yang hebat. Ya. Dan ini di hadapan orang kita di sini ada skema konstruksi satu bom fusi di sini. Jadi pada bagian selubung luar ditempatkan lapisan uranium alam yang akan menyerap neutron hasil reaksi fusi. Terjadilah reaksi fisi yang lebih hebat dan menghasilkan sebaran zat radioaktif yang lebih banyak. Karenanya memiliki daya bunuh yang lebih besar. Jadi di sini reaksinya adalah reaksi fisi, reaksi fusi, terus kemudian reaksi fisi. Ya, ini konstruksi dari bom fusinya. Nah, berikut ini adalah bom neutron ya. Nah, dalam bom neutron, bom fusi hidrogen ini dirancang untuk memaksimalkan produksi neutron. Bom diledakkan beberapa ratus meter di atas permukaan tanah. Daya ledak dan panas yang dihasilkannya itu relatif lebih kecil dari bom hidrogen biasa, tapi cukup untuk membunuh makhluk hidup di sekitarnya akibat radiasi neutron berintensitas tinggi, tapi bangunan dan kendaraan itu relatif tidak rusak. Jadi hanya membunuh makhluk hidup saja ya. Dan ini reaksi ini adalah bom nuklir yang dijatuhkan di bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi reaksi penggabungan reaksi fusi ini adalah reaksi penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi satu inti yang lebih berat. Reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar dan reaksi hanya mungkin terjadi pada suhu yang sangat tinggi sekitar 100 juta derajat Celcius. Pada suhu tersebut tidak terdapat atom melainkan plasma dari inti elektron. Dan ini ada gambaran perbandingan dari ledakan bom nuklir ya yang tempo lalu sempat saya share pada akang teteh sekalian ya. Jadi di sini untuk bom Hiroshima yang diperbesar di sini bom Hiroshima dan Nagasaki. Ini Ivy Mike, ini Castle Bravo dan ini Sabu. Jadi perbandingannya. Nah, pada reaksi fusi, energi yang dihasilkannya itu sangat besar. Dan energi yang dihasilkan cukup untuk menyebabkan terjadinya reaksi fusi berantai yang dapat menimbulkan ledakan termonuklir. Energi fusi dari 1 kilogram hidrogen itu setara dengan energi pembakaran 20.000 ton batu bara. Ya. Dan keuntungan reaksi fusi dibandingkan dengan reaksi fisi adalah energi yang dihasilkannya tentu jauh lebih tinggi, dan tapi dia relatif lebih bersih dalam tanda kutip ya, karena hasil reaksi fusi adalah nuklida yang sifatnya stabil. Ya, jadi dia tidak meluruh lagi. Hasil hasil reaksi fusi itu merupakan nuklida-nuklida yang relatif stabil. Jadi itulah yang disebut dengan hasil reaksi yang relatif bersih gitu ya. Nah, itu tadi mengenai reaksi inti ya. Jadi ada tiga jenis reaksi inti. Yang pertama reaksi penembakan, reaksi penembakan oleh neutron, oleh inti ringan dan inti berat. Terus kemudian selain reaksi penembakan juga ada reaksi pembelahan atau reaksi fisi, dan yang ketiga adalah reaksi fusi atau penggabungan. Ya, itu tadi untuk reaksi inti. Nah, berikut ini kita bahas materi yang lain yaitu laju peluruhan dan waktu paruh. Ya. Di sini laju peluruhan ada ini merupakan satu kebolehjadian satu nuklida untuk meluruh yang tidak tergantung pada lingkungan, mau itu suhu, tekanan, keasaman dan lain-lain. Tapi dia bergantung pada
jenis dan jumlah nuklidanya. Dan kecepatan peluruhan itu berbanding lurus dengan jumlah radionuklida yang dinyatakan dengan rumus ini. Min dn per dt sama dengan apa namanya, gamma dikalikan dengan n ya. Dengan n adalah jumlah radionuklida dan t adalah waktu ya. Dan tanda negatif di sini ini merupakan atau menunjukkan jumlah atom yang berkurang ya karena meluruh jadi atom yang lain dengan kecepatan dn per dt. Nah, dari persamaan satu tadi di sini, ya ini persamaan satu, itu kita dapat gambaran bahwa jumlah inti atom radioaktif itu akan berkurang ya secara eksponen terhadap waktu seperti yang ditunjukkan pada kurva di sini ya. Dan ini gambar ini merupakan kurva hubungan antara inti radioaktif terhadap waktu ya. Di mana N0 di sini ini merupakan jumlah atom semula, NT adalah jumlah atom yang meluruh setelah waktu T, dan T adalah waktu pengamatan dalam detik, sementara lambda di sini adalah tetapan peluruhan per detik. Ya, jadi kira-kira gambarannya itu seperti ini. Ya. Dan ini merupakan penentuan tetapan peluruhan radioaktif. Ya, jadi di sini ini merupakan kalau kita lihat nih sebanyak 1 mikrogram bahan radioaktif radium 226 memancarkan partikel alfa dengan kecepatan 3,7 kali 10 pangkat 4 partikel per detik. Berapakah tetapan peluruhannya jika setiap peluruhan inti atom radium disertai sebuah pancaran alfa? Nah, ini kira-kira jawabannya begini ya. Jadi berat radiumnya 1 mikrogram. Ini 1 mikrogram. Kecepatan pancaran partikel alfanya 3,7 kali 10 pangkat 4. Jumlah inti radium 226 di sini ini akan sama dengan bilangan Avogadro dibagi dengan berat atomnya ya, dikalikan dengan masanya. Ini diperoleh di sini N sebesar 2,66 kali 10 pangkat 15 atom ya. Jadi dalam hal ini kalau kita ingin tahu jumlah inti atom yang meluruh, nah itu kita pakai persamaan satu ya. Di persamaan satu di sini yang ditanyakan kan tetapan peluruhan ya. Tetapan peluruhan itu adalah tetapan peluruhan di sini adalah notasinya adalah gamma ya. Jadi dn per dt dibagi dengan n. Maka ini tinggal kita masukkan angkanya dan di sini diperoleh tetapan peluruhannya 1,39 kali 10 pangkat min 11 per detik. Ya. Dan ini adalah untuk turunan rumus kalau N0 dan tetapan peluruhannya diketahui, maka dapat dihitung radionuklida N pada tiap waktu T. Daftar tetapan peluruhan itu nggak ada. Yang ada adalah daftar waktu paruh nuklida yang sudah dikenal. Jadi kalau Akang Teteh nyari untuk tetapan peluruhan, itu pasti tidak ada, tapi yang ada adalah daftar waktu paruh nuklida. Ya. Jadi kalau T itu sama dengan T setengah, ya, atau T sama dengan waktu paruhnya, maka N T setengah itu akan sama dengan setengah N0. Ya. Maka persamaan satu yang tadi, ya, persamaan satu yang ini kemudian diturunkan ya, disederhanakan, ini akan menjadi tetapan peluruhan akan sama dengan ln 2 dibagi dengan waktu paruhnya, atau akan seperti ini. Ya. Tetapan peluruhan akan sama dengan 0,69315 dibagi dengan waktu peluruhan. Waktu paruhnya. Dan ini adalah contoh perhitungan untuk menghitung tetapan peluruhan dari waktu paruh emas 198 ya adalah 3 hari. Diminta tetapan peluruhannya itu berapa ya. Jadi
kita langsung tinggal masukkan saja di sini. Tinggal masukkan apa namanya waktu paruh yang 3 hari ini dalam persamaan tetapan peluruhan, ya. Dan di sini diperoleh tetapan peluruhannya sebesar 0,231 per detik. Nah, persamaan dua yang tadi, ya, yaitu tetapan peluruhan sama dengan ln 2 dibagi dengan waktu paruh. Ini kalau kita disubstitusikan ke persamaan itu, terus kemudian akan diperoleh seperti ini, ya, persamaannya. Dan ini kalau disederhanakan akan menjadi NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah, ya. Jadi di sini apa namanya, kalau rumus ini bisa kita gunakan untuk kira-kira gini. Ya, jadi ada untuk latihan soal di sini waktu paruh bismut adalah 5 hari. Kalau mula-mula disimpan beratnya adalah 40 gram, maka setelah 15 hari beratnya akan berkurang sebanyak apa? Ya. Jadi di sini kita tinggal pakai saja NT. NT per N0 sini akan sama dengan setengah pangkat T dibagi T setengah. Ya. Nah, di sini beratnya 40 gram. Berarti di sini NT dibagi 40 ini akan sama dengan setengah. Terus di sini waktu paruhnya 15 dan waktunya di sini 15, ya. Maka di sini pangkat 15 dibagi 5. Nah, jadi kita bisa menghitung nih NT-nya berapa, ya. Kira-kira seperti itu gambarannya, ya, untuk soal yang ini. Nah, berikut ini ada satu lagi di sini, ya. Satu radioisotop X meluruh sebanyak 87,5% setelah disimpan selama 30 hari. Ditanyakan adalah waktu paruh radioisotop X itu berapa? Ya, kita masih menggunakan formula yang tadi, ya. NT per N0 yang akan sama dengan setengah pangkat T dibagi dengan T setengah. Nah, NT di sini, NT-nya ini adalah meluruh sebanyak 87%, berarti 100 dikurangi 87,5, ya. Sama dengan 12,5. Nah, jadi di sini 12,5 dibagi dengan 100, ya, N0-nya. Ini akan sama dengan setengah T-nya 30 hari, ya. T-nya 30 hari dan yang ditanyakan adalah T setengah. Nah, jadi di sini kira-kira ini 1/8-nya, ya. Ini sama dengan setengah kali 30 per T setengah dibagi T setengah. Nah, ini bisa dihitung nih T setengahnya jadi berapa. Ya, nah, ini tadi untuk latihan soal yang terkait dengan apa namanya waktu paruh, ya. Laju peluruhan dan waktu paruh. Baik, sampai sini adakah yang akan ditanyakan?
Belum ada. Belum ada. Oke. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 19.28 ya. Saatnya Kang Teteh juga istirahat untuk mengikuti kuliah nanti pada pukul 20. Dan saya rasa ini akhir dari perjumpaan kita di dalam apa namanya membahas materi kimia inti dan radiasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan, bahwa saya apa namanya mengampu atau mendampingi Akang Teteh membahas kimia inti radiasi ini hanya per setengah semester awal gitu ya, jadi sampai UTS, sampai sebelum UTS ya. Dan nanti setelah UTS Akang Teteh eh, akan di apa namanya akan berdiskusi kembali untuk materi ini dengan Pak Senadi. Baik, karena ini akhir perjumpaan kita, saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata atau ada tindakan yang tidak berkenan di hati Akang Teteh semua. Kalau ada kesalahan itu sudah pasti datang dari saya. Dan kalau ada yang benar itu hanya milik Allah semata. Ya, baik. Saya tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan oh ya, jadwal UTS sudah terbit belum? Sudah Sudah, Ibu, Bu. Sudah sudah terbit, Bu. terbit. Eh, dapatnya kapan ya? Kalau Kalau sudah nggak salah, Selasa juga, Bu, sama, Bu. Seperti jadwal sama kuliah. Selasa juga. Berarti malam hari ya? Benar Bu, untuk untuk kimia integrasi jam 18.30 sampai 19.30 tanggal 19 November, Oke, hari satu Selasa. jam kira-kira 1 jam ya. Ya Oke, Bu, benar. apa namanya untuk UTS nanti soal yang akan diberikan itu merupakan soal pilihan ganda ya, jadi agar memudahkan untuk evaluasinya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. izin live ya. Terima kasih, Bu.